Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Di sini kita bantu Anda nih membedah semua sumber informasi Anda. Ya artikel, riset, catatan pribadi, terus kita cari intisari pengetahuannya yang paling oke. Anggap Hmm, aja ini jalan pintas Anda biar tetap well-informed, ada fakta menarik, ada humor dikit biar seru, pokoknya ini buat Anda deh. Nah, hmm. hari ini kita fokus ke bab 4 dari buku The Science of Scaling. Judulnya, cukup menantang nih, Sederhanakan Sistem Anda. Menarik judulnya. Iya kan? Buku ini ngupas gimana penyederhanaan, kadang yang radikal banget, malah jadi kunci pertumbuhan bisnis yang super cepat. Misi kita kali ini apa? Ya, kita bedah ide-ide utamanya, kita lihat contoh-contohnya apa yang dibahas di buku ini. Dari yang skala gede sampai kecil, terus kita cari tahu gimana Anda bisa pakai prinsip ini buat, ya, mencapai lompatan besar Anda. Siap ya? Yuk, kita bongkar bareng. Bab ini langsung dibuka sama kutipan dari Rich Kiki. Dia yang bikin bahasa pemrograman Clojure. Katanya gini, kesederhanaan memungkinkan perubahan. Kalau Anda nyeret gajah, Anda nggak akan pernah lincah. Wah, gajah ya? Metafora kuat ini. Maksudnya apa nih kalau dikaitin sama bisnis dan scaling? Iya, ini dalam banget sih maksudnya. Gajah itu, ya itu tadi, kompleksitas. Sistem yang rumit, proses yang berbelit-belit, kebanyakan proyek jalan barengan, itu semua jadi beban. Kayak bawa beban berat gitu ya? Persis, bikin Anda lamban, kaku, susah gerak pas ada peluang atau ancaman baru. Jadi, kompleksitas itu musuh utama kalau mau scale up cepat. Kalau mau bisnis Anda melesat, ya sistemnya kudu ramping, fokus, lincah. Langkah paling awal yaitu identifikasi terus berani singkirin gajah kerumitan itu. Jadi argumen dasar di bab 4 ini lumayan keras ya. Kalau mau tumbuh, bukan cuma tumbuh biasa, tapi luar biasa cepat, kita nggak bisa cuma rapi-rapi dikit gitu. Nggak bisa. Harus berani membuang Betul, secara strategis. betul. Ini bukan soal efisiensi kecil-kecilan di pinggiran. Ini soal eliminasi yang direncanain. Kayak kata Hiki tadi, sederhana itu yang bikin ada ruang buat berubah, buat lincah. Nah, coba kita lihat gimana prinsip potong radikal ini jalan di berbagai skala. Mulai dari yang gede banget nih. Ya, buku ini langsung kasih contoh skala makro, Argentina. Negara yang, wah dulu katanya kaya banget, tapi kok bisa terpuruk puluhan tahun. Sumber ini bilang penyebabnya ya sistem pemerintahan sama ekonominya yang bengkak, korup, nggak akuntabel. Dan wah, kompleks banget. Iya, bener banget. Coba bayangin aja, ada lapisan kebijakan populis yang nggak sustain, terus utang negara numpuk, birokrasi gemuk banget, aturan tumpang tindih nggak jelas, ditambah lagi hiperinflasi yang gila-gilaan, Waduh, itu semua bikin sistemnya lumpuh total. Contoh ekstrim lah, gimana kompleksitas bisa ngancurin potensi. terus muncul Javier Milei yang kampanyenya heboh pakai simbol gergaji mesin itu ya. Gergaji mesin. Itu kan visual banget ya, niatnya mau motong kerumitan. Nah, pas dia kepilih Desember 2023, apa aja langkah konkret penyederhanaan yang dia lakuin menurut buku ini? Wah, dia langsung tancap gas. Cepat dan radikal, persis kayak prinsip di bab ini. Jumlah kementerian itu dipangkas drastis. Dari 18 jadi cuma 9. Setengahnya hilang. Iya, itu sinyal kuat banget kan soal penyederhanaan birokrasi. Terus, belanja publik dipotong banyak. Jumlah PNS dikurangi juga. Wow. Itu pasti gejolaknya gede ya di dalam. Nggak gampang pasti. Iya, pasti dong. Ingat kan kutipan tadi? Sistem dirancang untuk mempertahankan sistem. Resistensi pasti ada. Tapi dia jalan terus. Deregulasi besar-besaran. Kontrol harga dicabut. Aturan sewa yang kaku dilonggarin. Oke. Sistem nilai tukar mata uang yang berlapis-lapis itu disederhanain. Dan yang penting nih, fokusnya dibalikin ke kekuatan inti Argentina. Kayak pertanian sama energi. Caranya, pangkas pajak sektoral biar investasi masuk. Semua ini ya tindakan penyederhanaan yang tegas banget. Tuh. Iya, terus negara bisa catat surplus anggaran. Ini pertama kali dalam belasan tahun. Lebih dari 3 miliar dolar. Nilai mata uang peso juga lebih stabil. Risiko gagal bayar negara turun jauh. Dan ada tanda-tanda investasi asing mulai ngelirik Argentina lagi. Oke. Jadi pelajaran utamanya apa nih dari kasus Argentina ini buat Anda yang mungkin lagi mikirin skala bisnis atau proyek Anda?
Pelajarannya kuat banget sih. Kalau mau lompatan skala besar, ya harus berani melakukan penyederhanaan radikal. Itu mutlak perlu. Pangkas semua kerumitan yang nggak penting, tingkatkan transparansi, akuntabilitas, terus fokusin sumber daya ke area kekuatan inti Anda. Hmm. Prosesnya, ya mungkin sakit, nggak populer di awal, tapi itu harga yang harus dibayar kalau mau keluar dari jebakan kompleksitas dan bisa tumbuh eksponensial. Nah, ini nyambung ke poin penting berikutnya. Berhenti coba-coba ngoptimalin kebanyakan hal barengan. Ada kutipan terkenal dari Steve Jobs, inovasi itu artinya bilang nggak ke 1000 hal. Gimana dia terapin ini pas balik nyelamatin Apple dulu? Wah, itu momen krusial banget. Pas Jobs balik ke Apple tahun 97, itu perusahaan udah di ujung tanduk. Rugi $1 miliar setahun. Produknya bingungin banget, ada 350 jenis. 350? Banyak banget. Iya. Nah, langkah pertamanya Jobs itu bukan nambah produk baru, tapi justru babat habis. Bener-bener bilang nggak. Jadi beneran dipangkas ya, bukan cuma dikurangin dikit. Beneran, dipangkas habis. Lini produknya jadi cuma sekitar 10 aja. Fokusnya jadi tajam banget. Terus dia juga pinter dapat investasi strategis $150 juta dari Microsoft. Wah, dari Microsoft. Kan musuh bebuyutan waktu itu? Justru itu, buat balikin kepercayaan pasar. Hasilnya, setahun kemudian Apple udah untung lagi. Didorong suksesnya iMac G3 yang ikonik itu. Kuncinya apa? Yaitu tadi, simplifikasi dan fokus. Penulis buku ini sendiri, Benjamin Hardy, dia juga cerita pengalaman pribadinya soal ini. Dia kayak disadarin gitu sama mentornya, Chad Willardson. Iya, si Hardy ini waktu itu ngelakuin banyak banget hal. Bikin konten YouTube lah, punya program coaching, jadi pembicara keynote, nawarin konsultasi macam-macam. Sibuk banget kayaknya ya. Banget. Nah, mentornya bilang, semua itu malah ganggu fokus utamanya dia. Nulis buku. Padahal itu inti bisnis dan dampaknya dia. Hardy akhirnya jujur sama diri sendiri. Kalau kesibukannya di banyak hal, itu malah nunjukin dia kurang yakin sama jalur utamanya, dan standar minimumnya dia, lantainya, itu kerendahan. Akhirnya, ya dia berani motong sebagian besar aktivitas sampingan itu. Ada pertanyaan reflektif yang bagus nih dari pengalaman Hardy. Buat Anda yang dengerin, coba deh tanya ke diri sendiri. Dari semua jalur atau aktivitas yang lagi Anda jalanin sekarang, kalau masing-masing itu mencapai potensi paling tingginya, apa semuanya beneran bakal bawa Anda ke tujuan akhir yang paling Anda mau? Nah, itu dia. Atau jangan-jangan sebagian besar itu cuma metrik kesibukan. Bikin kelihatan sibuk tapi nggak maju-maju. Atau malah jadi gajah kompleksitas yang diam-diam Anda seret kemana-mana. Jujur radikal sama diri sendiri di sini penting banget. Menarik nih. Pengalaman Hardy sama mentornya tadi kan nunjukin pentingnya fokus ya. Ternyata mentornya sendiri, si Chad Willardson ini, nerapin prinsip yang sama di firmanya, tapi skalanya lebih gede. Betul. Firma manajemen kekayaannya Willardson itu ngelola aset lebih dari $1 miliar. Dia perhatiin polanya nih. Ternyata 90% aset itu datangnya dari sekitar 50 klien terbesarnya aja. Yang masing-masing asetnya di atas $10 juta. Wow, 90% dari 50 klien. Iya. Sementara itu, ada 100 klien lain yang asetnya masing-masing di bawah $10 juta, itu cuma nyumbang 10% aset. Tapi makan waktu dan sumber daya yang nggak sebanding. Wah, ini dilema 80-20 klasik ya, tapi versi jumbo. Terus apa yang dia putusin? Keputusan yang susah, tapi strategis. Dia jual bagian bisnis yang ngelayanin klien-klien kecil itu, yang asetnya di bawah $10 juta. Tujuannya jelas banget. Sederhanain operasi, terus fokusin semua energi timnya buat ngasih layanan yang lebih dalam, lebih personal, ke 50 klien terbesarnya itu. Terus, katanya ada cerita menarik ya setelah diambil keputusan itu. Nah, ini yang luar biasa. Kayak sinkronisitas gitu. Pas banget di hari dia selesai jual bagian bisnis klien kecil itu, datang calon klien potensial baru. Asetnya lebih dari $1 miliar. Serius? Pas banget harinya? Iya, dan klien baru ini nyari layanan spesialis tingkat tinggi. Persis kayak yang jadi fokus utama firmanya Willardson sekarang setelah penyederhanaan. Kayak semesta ngasih konfirmasi gitu. Ini nunjukin banget kekuatan fokus yang muncul setelah berani nyederhanain. Ini balik lagi ke pertanyaan fundamental di bab ini ya. Apa sih yang sebenarnya lagi Anda optimalkan? Betul. Kalau Anda coba ngoptimalin banyak matriks atau tujuan beda-beda barengan, kemungkinan besar Anda nggak benar-benar ngoptimalin apapun secara maksimal.
sistem jadi rumit, energi buyar, ya pertumbuhan eksponensial jadi susah dicapai. Para pemikir strategi hebat kayak Michael Porter, Richard Rumelt, terus investor legendaris Warren Buffett, mereka semua setuju kan soal ini? Inti strategi itu justru milih apa yang nggak akan dilakuin. Bikin pilihan susah, motong alternatif biarpun kelihatannya bagus. Buffett kan terkenal bilang orang sukses itu bilang enggak ke hampir semua hal. Benar banget. Bab ini negesin, kalau Anda mau tumbuh 10x sampai 100x dari posisi sekarang, dan maunya dalam beberapa tahun, bukan puluhan tahun, ya Anda harus siap mengeliminasi sebagian besar dari yang Anda lakuin sekarang. Sebagian besar ya, bukan cuma beberapa. Kompleksitas di bisnis atau hidup Anda, terus singkirin. Contoh Lewis Howes juga pas banget nih. Dia katanya punya 17 sumber pendapatan, Gila ya 17. tapi dia ngerasa kewalahan, energinya habis. Sampai akhirnya dia dapat saran dari Rory Vaden, ahli strategi merek. Sarannya simpel, tapi nusuk. Fokus cuma ke satu hal yang potensinya paling gede buat scaling, yaitu podcastnya dia, The School of Greatness. Akhirnya House mulai nutup atau ngentiin bisnis lainnya secara sistematis. Program mastermind, coaching, acara live, macam-macam. Wah, ninggalin pendapatan jutaan dolar yang udah jalan tuh pasti berat banget ya. Tapi hasilnya gimana dari fokus radikal ini? Spektakuler, jumlah unduhan podcastnya itu meledak. Dari 30 juta jadi lebih dari 500 juta dalam 2 tahun berikutnya. Podcastnya jadi salah satu yang terbesar di dunia. Ini bukti nyata banget gimana penyederhanaan radikal dan fokus tajam bisa hasilin pertumbuhan eksponensial yang dulu nggak kebayang. Oke. Contoh-contoh tadi kan banyak dari dunia teknologi atau personal branding ya. Gimana kalau bisnisnya lebih tradisional nih? Udah mapan, terus ada unsur warisan keluarga yang kuat banget lagi. Bab ini ada studi kasus menarik soal Stephanie. Nah, ini dia. Stephanie ini CEO bisnis keluarga. Nilainya 30 juta dolar per tahun, produk intinya itu hasil penemuan ayahnya 50 tahun lalu. Produk yang dihormati banget, jadi identitas perusahaan lah. Jadi ada ikatan emosional kuat ya? Banget. Tapi si Stephanie ini sadar banget potensi scale yang sebenarnya itu ada di sisi jasa yang mereka tawarin, bukan di produk warisan itu. Cuma ya gitu, bertahun-tahun dia ragu ambil langkah gede, misalnya akuisisi perusahaan lain buat ngencengin sisi jasa. Ada ikatan emosi tadi, mungkin takut juga ngubah warisan. Sampai akhirnya dia belajar scaling framework dari buku ini, terus nentuin tujuan yang rasanya impossible buat dia. Capai 70 juta dolar dalam setahun. Itu efeknya gimana, Evelyn? Tujuan yang ambisius banget itu bikin dia ngelihat realita pakai kacamata baru. Jadi jelas banget, kalau dia tetap fokus utama ke produk warisan, biarpun berharga, ya nggak bakal nyampe ke target 70 juta itu. Mungkin 10 tahun lagi juga belum tentu. Jadi kayak maksa gitu ya? Iya, kenyataan ini maksa dia buat akhirnya berani ambil langkah akuisisi mitra industri yang udah lama dia incar. Buat nguatin divisi jasa, sesuatu yang udah dia tunda bertahun-tahun. Tapi nggak berhenti di situ ya tantangannya. Kerangka kerja ini dorong dia lebih jauh lagi. Benar, habis akuisisi, dia didorong buat mikirin langkah yang lebih radikal lagi. Jual seluruh lini produk warisan ayahnya. Wow, jual semua. Itu pasti kaget banget ya dia. Emosional pasti. Banget! Bayangin aja, produk itu bukan cuma produk, tapi identitas, sejarah, warisan ayahnya. Itu gajah yang gede banget dan penuh kenangan. Tapi alasan strategis dibalik ide gila ini apa dong? Alasannya kuat, produk warisan itu biarpun bernilai, tapi jadi gajah yang ngebelenggu potensi scaling perusahaan. Kalau dijual, Stephanie bisa bebasin sumber daya, modal, fokus mental, buat sepenuhnya ngembangin sisi jasa yang jauh lebih scalable. Oh, jadi biar bisa lari lebih kenceng di jasa ya? Parasis, ini buka pintu buat akuisisi strategis berikutnya. Misalnya, ngambil perusahaan lain yang mungkin hampir bangkrut, tapi punya banyak talenta PhD bagus. Ini bisa ngelontarin perusahaan ke skala ratusan juta dolar jauh lebih cepat. Ini contoh pivoting yang kuat banget ya. Naikin lantai atau standar dengan berani ngelepasin sesuatu yang berharga demi fokus ke arah yang potensi scalingnya jauh lebih gede. Tepat. Ini ngingetin sama kutipan pakar strategi, Richard Koch di buku ini. Kesuksesan, bukan kegagalan, yang paling mendesak butuh perubahan. Kalau nggak rusak, ya perbaiki. Wah, dalam juga tuh. Kalau nggak rusak, perbaiki. Artinya, jangan nunggu ada masalah dulu baru berubah. Justru pas lagi sukses, kita harus berani mempertanyakan dan ngerombak apa yang berhasil di masa lalu.
biar bisa buka jalan buat pertumbuhan eksponensial di masa depan. Tapi nentuin standar baru terus negakinnya itu seringkali bagian paling susah ya. Contoh, Floor Coverings International, FCI, perusahaan waralaba lantai, ini nunjukin banget nih. Iya, FCI ini nentuin target super ambisius. $1 miliar dalam 3 tahun. Target sebelumnya 7 tahun, tapi direvisi, dianggap kelamaan, kurang greget. Masalahnya, rata-rata pendapatan per franchisee mereka waktu itu cuma $700.000. Jauh banget kan dari cukup buat nyampe 1 miliar? Jauh banget. Terus, apa langkah penyederhanaan atau fokus yang mereka lakukan? Mereka nentuin lantai baru. Standar minimum absolut yang wajib dicapai tiap franchisee. $2 juta pendapatan per tahun. Wajib ya? Wajib. Tapi awalnya, ini cuma kayak harapan aja, nggak ditegakin serius. Hasilnya, pendapatan perusahaan ya gitu-gitu aja, mandek. CEO-nya, Tom Wood, sadar kalau target 1 miliar itu serius, lantai 2 juta ini harus ditegakin tanpa kompromi. Gimana cara negatifnya? Di sistem waralaba, kan kedengerannya susah tuh. Banyak kepala. Pakai tindakan tegas. Pertama, dia mulai berhentiin anggota tim korporatnya sendiri. Yang ketahuan masih manjain atau ngabisin waktu sama franchisee yang jelas nggak komit ke target 2 juta itu. Wow, dari dalam dulu ya dibersihin? Iya. Kedua, mereka aktif dorong sekitar 30 franchisee yang nggak mau berubah atau nggak sejalan sama visi baru buat jual wilayah waralaba mereka. Jual ke orang lain yang lebih agresif, yang mau scale. Slogan internal mereka jadi jelas. Lantai adalah lantai, nggak ada negosiasi. Keras tapi jelas ya. Terus dampaknya gimana ke kinerja perusahaan? Dramatis. Pas industri lantai di AS secara keseluruhan lagi turun 7% tahun itu, FCI malah tumbuh 31%. Wah, lawan arus banget. Iya, jumlah franchisee yang berhasil capai atau bahkan lewatin lantai 2 juta itu meroket. Banyak yang sekarang malah targetin $10 juta lebih setahun. Yang menarik juga, franchisee baru yang masuk dengan ekspektasi lantai 2 juta dari awal, ternyata kinerjanya lebih bagus dan lebih cepat dari franchisee lama. Ini nunjukin kekuatan luar biasa dari naikin standar secara tegas dan nyederhanain fokus cuma ke yang performanya tinggi. Ada satu contoh lagi nih, cepet tapi kuat banget. Produk, perusahaan kreasi produk fisik. Itu punya Richie Norton sama TVI Magre. Awalnya, mereka terima proyek dari siapa aja, sekecil apapun. Terus mereka analisis data, nemu fakta kaget. 80% klien mereka itu cuma hasilin proyek nilainya di bawah $25.000, tapi nyita sebagian besar waktu dan energi mereka. Nah kan, pona 80-20 lagi. Terus keputusan simpel apa yang mereka buat? Satu keputusan aja, nentuin lantai minimum baru $25.000 per proyek. Udah, titik. Mereka berhenti terima klien baru di bawah angka itu. Sesimpel itu. Dan efeknya? Langsung kerasa. Mereka jadi mulai narik proyek yang jauh lebih gede, lebih kompleks, lebih untung. Banyak proyek nilainya ratusan ribu dolar, bahkan ada yang sampai jutaan dolar lebih. Pendapatan rata-rata per klien mereka naik 10 kali lipat dalam kurang dari 2 tahun. Gila, 10 kali lipat. Cuma karena satu keputusan sadar buat nyederhanain model klien dan naikin lantai. Luar biasa ya. Gimana satu keputusan penyederhanaan bisa ngasih dampak segede itu? Nah, setelah dengar semua contoh ini, bab 4 ini benar-benar bikin kita mikir dalam ya. Ada beberapa pertanyaan kunci nih buat Anda renungkan. Iya, benar. Pertama, apa sih yang sebenarnya lagi Anda optimalkan sekarang? Di bisnis, karir, atau mungkin hidup Anda? Bisa nggak Anda rumusin dalam satu kalimat aja yang jelas, fokus? Misalnya, kami melakukan ini. Kalau jawabannya masih banyak cabang atau kabur, mungkin sistem Anda terlalu kompleks tuh. Kedua, coba deh daftar hal-hal apa aja yang sekarang Anda bilang iya. Proyek apa aja yang diambil, komitmen apa aja yang dibuat. Jawaban jujur di sini bakal nunjukin lantai atau standar minimum aktual yang Anda toleransi. Dan kemungkinan besar, lantai ini jauh di bawah standar yang dibutuhin buat capai tujuan besar atau impossible goal Anda. Dan yang ketiga nih, mungkin paling nantang. Jalur atau aktivitas mana yang sekarang nyita waktu dan energi Anda, tapi kalau Anda benar-benar jujur sama diri sendiri, terus proyeksiin ke depan, sebenarnya itu jalan buntu buat capai skala pertumbuhan yang Anda mau. Apa jangan-jangan Anda tanpa sadar kejebak ngejar tujuan kecil atau cuma metrik kesibukan biar ngerasa produktif, padahal itu gajah yang ngehambat lompatan besar Anda?
Penjelajahan kita di bab 4, sederhanakan sistem Anda ini benar-benar buka mata ya. Pesan utamanya jelas banget. Kalau mau lompat jauh ke depan, fokus kita seringkali harus lebih ke apa yang kita hilangkan, kita hentikan, kita pangkas. Bukan apa yang kita tambahin. Pokoknya, sederhanain proses, pertajam fokus. Tepat sekali. Kompleksitas itu musuh alami pertumbuhan eksponensial atau scaling. Sistem yang ramping, model bisnis yang fokus ke kekuatan inti, dan keberanian buat bilang enggak ke 100 ide bagus demi ngejar satu ide hebat yang beneran bisa di-scale, itu esensi dari penyederhanaan strategis yang dibahas tuntas di bab ini. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Sistem yang Anda punya sekarang, entah itu sistem bisnis, sistem kerja, atau bahkan sistem kebiasaan pribadi Anda, itu kan akumulasi dari semua keputusan ya yang pernah Anda buat di masa lalu. Sekarang, pertanyaannya, keputusan tidak mana yang paling krusial yang perlu Anda buat hari ini buat mulai bongkar kompleksitas itu dan bangun sistem baru yang benar-benar bisa ngedorong Anda ke tujuan impossible Anda? Terima kasih udah nyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih Anda percikan inspirasi ya, buat mulai nyederhanain dan meraih skala yang lebih besar lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.